wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul khairat wal barakah wa syahrul ta'at wa syahrul siyam wal qiyam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا ونبينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Yang saya hormati beliau Ketua Masjid DKM Masjid Nurul Sa'adah Al-Ustaz Abdul Haji Ruskan Harjo. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam kesehatan, diberikan umur yang panjang, yang berkah, serta selalu dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada segenap pengurus DKM Masjid Nurul Sa'adah yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan yang utama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak taufik, rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, yang terpenting adalah nikmat umur panjang, sehingga kita disampaikan pada hari ini di bulan Ramadan, yaitu tepatnya pada hari ke-7 di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah baik yang wajib ataupun yang sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hanya dengan syafaatnya beliaulah kita kelak di yaumul akhir akan selamat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak, Ibu hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Orang yang mendapatkan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tidak terlepas dari salah satu dari dua macam keadaan. Keadaan yang pertama yaitu orang tersebut dianggap belum cukup bekal amal solehnya ketika Allah Subhanahu wa taala suatu saat memanggilnya atau mencabut nyawanya, atau orang tersebut masih dalam bergelimang dosa, bergelimang kemaksiatan, sehingga Ramadan ini menjadi kesempatan baginya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu keadaan yang kedua adalah orang tersebut Allah Subhanahu wa taala ingin meninggikan derajat kemuliaannya. Karena setiap kali datang Ramadan, ia senantiasa mengisi dengan amal perbuatan ibadah dan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang inilah yang disebut kalangan sebagai orang-orang yang beruntung di hadapan Allah dalam bulan Ramadan. Ramadan kali ini marilah kita jadikan sebagai sarana untuk berlomba-lomba sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Sebagaimana Allah SWT berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab." Yang artinya bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal soleh baginya adalah keberuntungan dan tempat kembali yang baik. Lantas siapa saja orang-orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan? Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menguraikan siapa saja orang-orang yang beruntung dalam bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang beruntung dalam bulan Ramadan adalah orang yang mengetahui keutamaan dan keistimewaan yang ada dalam bulan Ramadan, sehingga ia bisa mengisinya dengan memaksimalkan amal ibadah, meningkatkan baik amal ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Kemudian yang kedua adalah golongan yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasanya. Jadi berpuasa bukan sekedar hanya perutnya yang menahan lapar dan tenggorokannya yang menahan dahaga atau haus, tapi raganya pun, anggota badan yang lain pun ikut berpuasa untuk menahan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan lisan kita dari hal-hal atau pembicaraan berbuat yang tidak baik, berbicara yang kotor, berbicara dusta, ghibah, atau dalam bahasa ngetrenya kali ini yaitu julid ya, atau nyinyir pada orang lain. Maka ini harus kita hindari ya Bapak Ibu sekalian ya. Dan hati-hati ketika berpuasa kita dalam ngomong orang lain. Karena jika benar itu bisa jadi ghibah, dan jika salah bisa jadi fitnah. Makanya mari kita stop, berhenti dulu untuk ngomongin orang lain di bulan Ramadan ini. Karena jika kita sampai berbuat seperti itu, maka pahala kita akan rusak di bulan Ramadan ini. Kemudian menahan mata kita dari pandangan yang haram, pandangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun telinga kita kita hindari dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang beruntung di bulan Ramadan yang ketiga adalah orang yang mendapati hikmah di bulan Ramadan. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya hikmah di bulan Ramadan adalah la'allakum tattaqun, itu orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang keempat, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa yang senantiasa membaca Al-Quran. Dia tingkatkan membaca Al-Quran, mungkin dari 1 lembar menjadi 2 lembar, jadi setengah juz menjadi 1 juz. Karena dia tahu keutamaan dalam bulan Ramadan, maka dia tingkatkan terus amal ibadah tilawat Al-Qur'annya. Karena syahrul Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin, shaimin shaimat rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan amal perbuatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan ini kita sebagai seorang muslim digembleng sebulan penuh untuk selalu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa atau hal lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bulan Ramadan juga menjadi momentum yang tepat bagi kita untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita kepada Allah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita renungi huruf-huruf dalam kata Ramadan pun mampu mewakili keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Seperti yang sama-sama kita ketahui, huruf yang ada di dalam kata Ramadan terdiri dari 5 huruf, yaitu ra, mim, kemudian dod, dan alif, dan yang kelima adalah huruf nun. Huruf yang pertama di kata Ramadan yaitu huruf ra, mampu mewakili sebagai bulan yang penuh rahmat. Kemudian huruf yang kedua yaitu mim, sebagai bulan yang penuh dengan maghfirah, sebagaimana senada dengan yang dijelaskan oleh para ulama, awwalu syahrul ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idqum minan nar. Yang artinya awal Ramadan adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirannya adalah pembebasan dari api neraka. Kemudian huruf yang ketiga di kata Ramadan adalah huruf Dod, yang mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrud diya atau bulan cahaya. Kenapa disebut dengan bulan cahaya? Karena keadaan malam-malam di bulan Ramadan sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan malam-malam yang ada di bulan lain. Malam-malam ketika bulan Ramadan yang sama-sama kita lihat di mana-mana berbondong-bondong menunaikan ibadah salat tarawih, salat witir, salat tahajud, dan mengadakan tadarus baik di masjid-masjid, mushola, ataupun di rumah kita sendiri, sehingga pada malam hari bulan Ramadan sangatlah terasa hangat dan semarak jika dibandingkan dengan malam-malam yang ada di bulan lain. Kemudian huruf yang keempat dalam kata Ramadan adalah alif, yang mewakili sebagai syahrul iman, yang mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrul iman, yaitu bulannya iman. Hal ini yang sudah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, bahwasanya hanya orang-orang yang berimanlah yang diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian huruf yang kelima di bulan kata Ramadan adalah huruf nun, yang mewakili keistimewaan sebagai syahrun najah atau bulan kesuksesan, yang mana jika kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan amal ibadah, dengan amal soleh, baik sholat, sedekah, ataupun tilawatul Quran dan lain sebagainya, maka kita bisa dikategorikan sebagai orang yang sukses di dalam bulan Ramadan. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Kalau berbicara masalah waktu gitu Pak ya, Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada hamba-hambanya sampai Allah memberikan waktu-waktu yang terbaik kepada hamba-hambanya. Dalam satu hari ada waktu yang terbaik, yaitu sepertiga malam yang terakhir. Dalam satu minggu ada hari yang terbaik, yaitu hari Jumat. Dalam satu bulan ada tanggal yang terbaik, yaitu tanggal 13, 14, 15, atau juga yang disebut dengan Ayyamul Bid. Dan dalam satu tahun ada bulan yang terbaik, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan.
Dan saat ini kita sudah berada di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi jika sudah masuk ke bulan Ramadan, maka ketiga hal yang ini tadi sudah tidak masuk secara umum, Bapak. Karena ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka setiap saat, setiap detiknya adalah spesial dan istimewa. Bukan lagi sekedar sepertiga malam terakhir, bukan lagi sekedar hari Jumat, dan bukan lagi sekedar Ayyamul Bid. Namun ketika sudah masuk Ramadan, maka setiap detik, setiap saat adalah istimewa dan spesial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya tutup, marilah kita di hari yang penuh berkah ini, di bulan yang suci yang dengan penuh kemuliaan ini, marilah kita melantunkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Karena ciri dan bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah kita sering melantunkan sholawat kepada beliau. Mari kita melantunkan sholawat. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan sholawat Ibrahimiyah. Dan semoga dengan sholawat ini kita diberikan dengan izin Allah dan syafaat Rasulullah, kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dan kelonggaran rezeki, sehingga kita bisa berziarah ke Baitullah di Makkahul Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah. Kita baca bersama-sama Pak ya, 3 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wasalamatin wal bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sama-sama Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi Pak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin
النجاة وسلامة والبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. Yang sedikit ini yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Ada salah dan khilaf, saya menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq lil aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.